Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, ringkasan atau saduran dari kitab Ihya' Ulumuddin. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan di halaman 47 di bagian keempat. Dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu, yang keempat. Ayyakuna mukhfiyan. Nah, jadi ini 6 sifat dari 8 asnaf yang paling bagus kita berikan zakat. Nah, gitu kan. Jadi dari 8 asnaf ada 6 sifat yang paling bagus kita berikan zakat. Yang pertama orang bertakwa. Yang kedua bertakwa ahli ilmu. Yang ketiga benar dalam takwa dan ilmunya. Nah, yang keempat ayyakuna mukhfiyan hajatahu. Bahwasanya ia itu menyembunyikan hajatnya, kebutuhannya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, dia sembunyikan hajatnya, nah inilah yang paling pantas kita beri. Bahasa orang tua yang ada. Gak apa-apa lah, paling pantas kita beri. Nah, gitu. La yukthirul batha. Jadi yang tidak memperbanyak al-batha. Batha itu menyiarkan. Nah, makanya siaran langsung, al-bathul mubashir bahasa Arabnya. Wasyakwa, pengaduan. Jadi orang yang seperti inilah kriteria yang paling bagus kita beri zakat dari 8 asnaf tadi. Au yakuna min ahlil muru'ati, atau dia itu termasuk dari orang yang ahlil muru'ah, menjaga kehormatan, harga diri. Muru'ah, ya kan? Marwah. Mimman zahabat ni'matuhu, dari orang yang habis nikmatnya. Dari orang yang nikmatnya itu hilang, susah. Jadi dia tetap menjaga murwahnya gitu. Wa baqiyat 'adatuhu, dan masih tetap kebiasaannya untuk tidak menampakkan kesusahan tersebut. Fahuwa yata'ayyashu fi jilbabit tajammul. Tak ada tajammul, ada tahammul. Situ apa? Tajammul. Nah, tahammul, dia hidup dalam baju kesabaran. Kalau tajammul, dia hidup dalam baju memperhias diri. Nah, tetap menampakkan perhiasannya gitu, memperhias jiwa dan batin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kriteria yang keempat ini, yang menyembunyikan hajatnya, tidak banyak pengaduan, mengadu, menjaga harga diri, padahal nikmatnya Allah hilangkan, tetap dengan kebiasaannya itu. Itu kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu orang-orang kaya. Minat ta'affuf, dari atau sebab mereka itu memelihara diri. Ta'affuf, memelihara diri. Ta'rifuhum bisimahum,
kamu mengetahui mereka dengan tanda-tanda mereka. Kita bisa tahu kenapa mereka ini perlu dibantu, ada tanda-tandanya diketahui. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak-desak. Gitu. Maksudnya la yulihuna fis su'al, mereka tidak mengulang-ulang dalam meminta tadi. Kenapa? Li'annahum aghniya'u biyaqinihim, mereka sesungguhnya mereka itu orang-orang kaya dengan keyakinan mereka. A'izzatun bisabrihim, orang-orang mulia dengan kesabaran mereka. Wa hadza, dan ini yang keempat ini, yambaghi ayyutlaba bil fahsi. Jadi orang kaya itu seyogyanya itu mencari seyogyanya apa? Mencari atau dicari orang seperti ini dengan melakukan pemeriksaan. Memang betul-betul dicari siapa orang yang perlu dibantu tapi dia masih menyembunyikan hajatnya. An ahli din, dari ahli agama, orang taat. Fi kulli mahallatin, pada setiap tempat. Wabil kashfi an bawatini ahwali ahlil khair. Nah, jadi tadi kan dicari dengan memeriksa orang-orang taat pada setiap tempat, atau dengan membuka, menyingkap, mencari tahu an bawatini ahwali ahlil khair, dari rahasia-rahasia, batin-batin, kondisi batin dari keadaan-keadaan orang-orang baik, ahlul khair, ahli kebaikan, wat tajammul, dan orang-orang yang selalu berhias, menutupi kefakirannya. Fa thawabu sarfil ma'rufi ilaihim, maka pahala memberikan atau memalingkan al-ma'ruf, perbuatan baik. Jadi kita memberikan zakat kepada mereka itu, maksudnya memberikan sedekah kepada mereka, itu ad'afu, berlipat-lipat ganda pahalanya. Ad'afu ma yusrafu ilal mujahirina bisu'al, berlipat-lipat dari yang dipalingkan kepada orang yang terus terang dalam meminta. Jadi kalau kita jumpai ada orang yang berhajat, dia menyembunyikan hajatnya, dia berhak menerima zakat, kita beri, itu lebih besar pahalanya, Pak, dari orang yang menampakkan itu. Iya, lebih besar. Al-khamisah, yang kelima, apalagi standar dari 8 asnaf yang paling bagus kita berikan. Ayakuna mu'ilan. Mu'ilan ini menjadi apa namanya? Mu'ilan, pemikul beban. Tapi ada juga yang memberikan makna itu yang keluarganya banyak. Gitu. Yang banyak keluarga, banyak tanggungan. Jadi mungkin ini ada orang yang berhak menerima zakat, tapi tanggungannya cuma sedikit. Yang ini banyak. Sama-sama bertakwa, sama-sama ahli ilmu, sama-sama benar dalam ketakwaan, sama-sama menyembunyikan hajat. Yang ini banyak beban, yang ini sedikit. Nah, ini yang diberi, yang banyak. Nah, itu dia. Ayakuna mu'ilan, bahwasanya adalah dia itu banyak keluarga atau pemberi nafkah, kepala keluarga. Au mahbusan bimaradin, atau orang yang tertahan tidak bisa mencari nafkah dengan sebab sakit. Au bisababin minal asbab, atau dengan satu sebab dari berbagai macam sebab. Fayujadu fihi, maka didapati pada orang tersebut, didapati apa? Makna qaulihi azza wa jalla, pengertian dari firman Allah azza wa jalla, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah.
Untuk orang-orang fakir yang mereka tertahan. Jadi orang-orang fakir itu berupa orang-orang yang mereka itu tertahan di jalan Allah. Apa maksudnya? Hubisu fi tariqil akhirah bi'ailatin. Tertahan pada jalan akhirah dengan sebab ailah, kesulitan atau menjadi miskin. Jadi orang yang sibuk di jalan akhirat, akhirnya dia menjadi miskin. Nah, gitu. Au dhaiqi ma'isyah, sempit hidup. Nah, atau tertahan fi islahi qalbin, untuk memperbaiki diri. Nah, jadi dia gara-gara jalan kebaikan ini menjadi miskin. Nah, ini juga kita utamakan untuk diberikan sedekah atau bantuan tersebut. La yastati'una darban fil ard, mereka tak mampu berusaha lagi di bumi, di dalam hidup. Kenapa? Li'annahum maqsusul janah muqayyadul atrafi. Karena mereka itu terpotong sudah sayapnya. Langkah itu terbatas. Kemudian muqayyadul atraf, terikat ujung-ujungnya, ujung kaki tangan mereka. Fahadhil asbab, maka fabihadhil asbab, dengan ini sebab, dengan sebab-sebab ini, kana Umar, adalah Umar, yu'ti ahlal baitil qati'a, ahlul bait al-qati'a minal ghanam al-ashrati fama fawqaha. Jadi Umar itu memberikan ahlul bait, keluarga Rasul itu sekumpulan kambing yang berjumlah 10 ekor atau lebih. Kenapa? Mereka itu memiliki gerak yang terbatas untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'til 'ata'a 'ala miqdaril 'ailah. Jadi Rasul itu memberikan satu pemberian itu di atas miqdaril 'ailah, ukuran kesulitan. Wa su'ila Umar, Umar ditanya an juhdil bala, dari cobaan yang sebenarnya itu apa gitu. Jadi Umar itu ditanya tentang al-juhdil bala, kesungguhan dari cobaan. Faqala kathratul iyal wa qillatil mal, banyak anggota keluarga, sedikit harta. Nah, ini cobaan yang sebenarnya. Jadi diperhatikan oleh Umar. Nah, gitu. Nah, itu dia. Sekumpulan. Sekumpulan. Kathratul iyal wa qillatil mal. Wa qillatul mal, ya. Banyak anggota keluarga, wa qillatul mal, sedikit harta. Nah, gitu. Ini yang kelima. Yang keenam, as-sadis. Nah, ini juga standarnya dari 8 asnaf itu kan sudah 5 sifat nih, semuanya kita jumpai. Nah, sekarang muncul yang keenam lagi. Kalau muncul yang keenam, mereka ini yang kita utamakan. Jadi standar takwa sama, ilmu sama, perwujudan takwa ilmunya sama, menyembunyikan hajat sama. Kemudian banyak beban, terbatas gerak karena ada kekurangan, ya kan? Sama. Yang keenam. Ketua jadinya. Sekarang yang keenam. Apa dia? Ayyakuna minal aqarib. Ayyakuna minal aqarib, bahwa adalah ia dari kerabat-kerabat. Itu pula lagi, Pak, diutamakan dari kerabat-kerabat. Ayyakuna minal aqarib wa dzawil arham. Ya, dzawil arham, ya kan? Kerabat juga. Kan ada dzawil apa? Kalau ilmu waris tuh dzawil furud dengan dzawil arham.
Dhabil furud itu keluar yang dekat, arham yang jauh. Fatakunu sadaqatan. Jadi ayakuna minal aqaribi wa dhawil arham fatakuna sadaqatan wa silatarahimin. Jadi kalau kita memberikan itu kepada mereka, maka itu sedekah menjadi sedekah dan silaturahim. Dua deh, Pak. Kalau kepada orang cuma cie. Tapi kalau kepada kerabat ya duo. Fatakunu sadaqatan wa silaturahim. Maka sedekah itu jadi sedekah dan silaturahim. Cuma nanti kan ada standarnya. Tidak boleh memberi zakat kepada orang tua dan kepada anak. Gitu. Ini maksudnya kan kerabat, ya kan? Wa fi silaturahim min tsawab. Pada silaturahim itu ada daripada pahala ma la yuhsa yang tidak terhitung. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la'an asila ya akhan min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 20 dirhaman. La'an atasaddaq la'an asila, benar-benar aku menyambung menyambung akan satu saudara. Jadi menyambung hubungan terhadap satu saudara, min ikhwani, dari banyaknya saudara saya, bidirham, dengan 1 dirham. Dirham itu berapa kilo, Zat? 1 dirham tuh. Kalau dia kurang tahu pula dirham nih kan. Kalau dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, kalau dinar, 1 dinar, dirham kurang tahu pula, kan? Apanya, Pak? Mahal dinar. Dirham. Iya, perak. Kurang tahu pula berapa. Jadi katanya menyambung hubungan dengan saudara dengan memberikan 1 dirham, kata Ali, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an atasaddaqa bi 20 dirham, dari bersedekah 20 dirham kepada orang lain. Cuma yang bagus, Pak, kepada saudara diberi, pada orang diberi. Gitu. Tuh dia. 4,25. 3 gram kali 10.000. Sekarang 20.000 mungkin, Pak, 1 gram. 20.000 perak. 20.000. Murah dia perak tuh. Kalau dinar ngeri kan. Jadi lebih disukai Ali memberikan sedikit uang kepada kerabat, akhirnya dekat hubungan, lebih disukai daripada beratus-ratus uang tapi kepada orang lain. Nah gitu. Kenapa tujuan seperti itu? Karena yang namanya saudara pun kalau ada yang meninggal, kadang-kadang dia bisa dapat warisan kan itu, Pak. Jadi harus ada hubungan baik, nah, gitu. Wal asdiqa, dan teman-teman, wa ikhwanul khair, dan saudara-saudara pada jalan kebaikan. Nah, ini tadi kan saudara darah, sekarang saudara dalam kebaikan. Aidan juga yuqaddamuna 'alal ma'arif, didahulukan di atas kenalan-kenalan biasa. Nah, jadi kalau bersedekah itu lebih bagus kepada teman-teman atau kelompok pengajian, kan itu. Daripada kepada kenalan biasa. Nah, gitu. Kama yutaqaddamul aqaribu 'alal ajanib, sebagaimana dikedepankan, didahulukan kerabat-kerabat di atas orang-orang asing. Nah. Falyura'i hadhihi ad-daqa'iq, maka hendaklah orang tersebut menjaga ini perkara-perkara halus. Jadi perkara yang mendalam ini, ilmu ini, kata Imam Ghazali, enggak semua orang tahu. Nah, gitu. Jadi harus dipelihara gitu.
Fahadhihi, maka ini hiya as-sifatul matlubah, dia adalah sifat-sifat yang dituntut. Wa fi kulli sifah, pada setiap satu sifat, darajatun, ada beberapa derajat. Yang bagi ayutlaba a'laha, seyogyanya apa? Dicari yang paling tinggi daripadanya. Nah, jadi kalau urusan akhirat itu jangan tanggung-tanggung, Pak. Yang paling tinggi diambil. Fa in wujida, maka jika didapati man jama'a, orang yang mengumpulkan jumlatan min hadhihi sifat, sejumlah daripada ini sifat, fahiya dzakhirah al-kubra, maka dia adalah tabungan yang besar, wal ghanimatul uzma, dan harta rampasan yang agung. Nah, jadi artinya kalau sudah terkumpul 6 sifat ini pada diri seseorang, maka utama kita memberi kepada mereka.